Tidak lama kemudian Mbak Sri ini membuka matanya sendiri. Ternyata itu betul bahwa kuda tersebut menarik kereta yang dikendarai oleh dua orang, yaitu kusir dan ratunya. Ternyata ratu itu Ratu Pantai Selatan. Dan ia sempat naik di keretanya Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Di kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah rahasia untuk melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan. Di sini ada salah satu bocoran untuk melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan agar betul-betul berhasil. Nah, buat para teman-teman, jika penasaran, tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Ratu Pantai Selatan, siapa yang tidak kenal? Bagi tanah Jawa, pasti tidak akan asing jika mendengar Ratu Pantai Selatan. Ialah makhluk gaib yang memiliki supranatural sangat melegenda. Nah, disitulah menurut orang-orang ahli gaib atau ahli supranatural bahwa Ratu Pantai Selatan ini memiliki sifat yang sangat baik, suka menolong, suka memberi, bahkan bisa dipinta salah satunya pesugihan. Bisa memberikan pesugihan yang sangat-sangat diinginkan oleh para orang-orang yang memujanya. Dan tapi ingat, ada resiko yang sangat penting bagi orang yang melakukan pesugihan tersebut. Nah, kira-kira resikonya apa saja? Buat teman-teman yang merasa penasaran dengan cara-cara pesugihan, alangkah baiknya teman-teman kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, lalu komen bagaimana. Apabila saya memiliki kesalahan kata, mari kita baiki bersama-sama agar makin maju. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar teman-teman. Kita langsung saja memasuki rahasia yang telah dibongkar oleh salah satu seseorang yang telah pernah melakukan pesugihan di Ratu Pantai Selatan. Bahkan ia sampai menjadi orang kaya di kampungnya sendiri. Tapi ingat, ini memiliki resiko yang sangat tajam. Jadi buat teman-teman, mari kita simak videonya. Dan di sini saya memiliki catatan dari sang narasumber atau orang yang membongkar rahasianya. Ini dia rahasianya yang harus diperlukan apabila kita mau melakukan pesugihan. Oke, teman-teman. Di sini ada 9 rahasia yang harus kita lakukan untuk melakukan ritual pesugihan di Pantai Selatan. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pesugihan, kita harus memenuhi syarat-syarat. 9 syarat ini harus sangat penting, karena apabila tidak mengetahui syarat 9 ini, maka Anda jika mau melakukan pesugihan tersebut bisa dikatakan gagal. Nah, oke, kita akan baca satu persatu syaratnya. Ini dia teman-teman. Dari 1, yaitu bunga kenanga. Bunga kenanga itu dianggap sebagai bunga yang sangat disukai oleh Nyi Roro Kidul. Di kedua, makanan laut seperti ikan atau udang atau kerang. Dan di nomor 3 yaitu dupa. Dupa digunakan untuk membersihkan
Dan untuk mensucikan diri atau untuk mensucikan tempat ritual kita, jadi kita itu harus memiliki ruangan pribadi atau kamar pribadi yang khusus untuk kita miliki buat berdua dengan Nyi Roro Kidul. Itu perempuan ataupun itu laki-laki, jika kita berminat untuk melakukan pesugihan tersebut, jadi kita harus memiliki salah satunya tempat pribadi, yaitu kamar yang betul-betul bersih. Dan di nomor keempat, itu harus memiliki air suci. Air suci tersebut digunakan untuk membersihkan diri dan tempat ritual. Air suci itu kita harus memiliki salah satu kendi. Kendi tersebut harus berisi bunga 7 rupa di dalam kendi tersebut. Nah, itu adalah air suci yang nantinya akan digunakan untuk ritual si pelaku pesugihan. Nah, untuk kelimanya adalah kemenyan. Kemenyan digunakan untuk memberikan aroma yang harum untuk ruangan yang kamar tadi ya, ruangan yang sudah dikatakan pribadi. Dan untuk nomor 6 salah satunya buah-buahan seperti buah pisang, buah apel atau buah jeruk. Itu memang menurut sang narasumber itu sangat disukai oleh Ratu Pantai Selatan. Dan di nomor 7 ada gula pasir. Gula pasir ini digunakan sebagai persembahan agar makin manis. Itu salah satunya gula pasir. Nah, di nomor 8 ada kue atau kue, berarti kue-kue tradisional. Kue yang tradisional itu seperti kue putu atau kue lapis dan kue yang lainnya yang betul-betul terbuat dari tradisional, intinya begitu. Dan di nomor 9-nya ada minyak wangi. Minyak wangi ini digunakan untuk memberikan aroma yang harum untuk tubuh kita. Nah, itulah teman-teman salah satunya 9 tata dan cara untuk melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul. Buat teman-teman, jika betul-betul berminat untuk melakukan pesugihan tersebut, itu tidak main-main teman-teman. Memang itu betul-betul mengerikan. Jadi sebelum Anda mengetahui resiko yang akan datang, jadi Anda itu harus betul-betul mengetahui resikonya itu apa. Karena di sini sang narasumber itu telah mengatakan resiko yang telah diterima kita itu apa saja setelah kita kaya. Nah, di sini salah satunya itu sebut saja namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini telah menceritakan seluruh kisah pengalamannya melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan, dari yang dulunya miskin sampai berhasil memiliki semuanya keinginannya, tetapi ada resiko yang sangat tidak diinginkan. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke kisah pengalamannya Mbak Sri ini. Kira-kira bagaimana? Mbak Sri ini adalah seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan. Selama Mbak Sri ini ditinggalkan oleh suaminya, kurang lebih itu 7 tahun telah ditinggalkan oleh suaminya. Mbak Sri ini sangat bingung untuk membiayai anak-anaknya. Semakin lama Mbak Sri kehidupannya itu semakin berkurang, semakin membingungkan untuk dirinya sendiri, jangankan untuk menafkahi anaknya. Tetapi Mbak Sri ini terus berjuang agar anaknya ini menjadi orang sukses. Mbak Sri ini tidak peduli dengan hal-hal yang akan terjadi nanti.
Dan salah satunya Mbak Sri ini telah melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan. Mbak Sri mendatangi salah satu sang juru kunci yang betul-betul bisa mengantarkan Mbak Sri ini menjumpai Ratu Pantai Selatan. Ketika sudah sampai di tempat Ratu Pantai Selatan, lalu malam itu adalah salah satunya malam Jumat Kliwon menurut Mbak Sri. Mbak Sri di situ dimandikan oleh air suci, yaitu air yang berada di dalam kendi yang berisi bunga. Setelah Mbak Sri betul-betul suci, Mbak Sri duduklah di pinggir laut untuk menunggu kedatangannya sang ratu. Setelah bertapa atau setelah ritual 1 hari 1 malam, jam 3 pagi, pada waktu jam 3 pagi itu ada suara kereta yang mendatangi Mbak Sri. Sangat jelas pendengarannya Mbak Sri ini. Dari sebelah kuping kiri mendengar ada suara kuda yang sedang berjalan. Semakin dekat itu semakin jelas bahwa kuda tersebut seperti menarik kereta. Tidak lama kemudian Mbak Sri ini membuka matanya sendiri. Ternyata itu betul bahwa kuda tersebut menarik kereta yang dikendarai oleh 2 orang, yaitu kusir dan ratunya. Ternyata ratu itu Ratu Pantai Selatan. Dan menurut Mbak Sri, Ratu Pantai Selatan ini orangnya itu memilih orang yang betul-betul meminati keyakinannya. Jika orang tersebut hanya untuk reka-reka atau hanya untuk berpura-pura atau tidak percaya, maka sampai 40 hari pun bertapa tidak akan pernah ditemui. Tapi jika orang tersebut memang sudah sakit hati, jika orang tersebut memang sudah sangat yakin, jika orang tersebut rela apapun yang akan terjadi, maka ia akan betul-betul datang menurut Mbak Sri. Setelah kedatangannya Nyi Ratu, kemudian Nyi Ratu pun turun, lalu mendekati Mbak Sri. Dan Mbak Sri ini pun ditanyakan, "Nduk, lah kowe neng opo? Nunggu-nunggu aku iki tujuanmu ngopo?" Singkatnya, Mbak Sri ini membuka mata dengan rasa yang sangat pelan dan sambil menyembah. "Ampun Nyai Ratu, kula teng mriki niku siwek butuh bantuan kalih jenengan. Yen kowe butuh bantuanku, ayo milu aku." Pada waktu itu Mbak Sri ini langsung berdiri mengikuti Ratu Pantai Selatan, dan ia sempat naik di keretanya Ratu Pantai Selatan. Dan menurut sang narasumber ini sangat singkat perjalanan dari tempat Mbak Sri ini ritual sampai langsung masuk ke rumahnya Ratu Pantai Selatan. Lalu di situ pun dipertanyakan, di situ pakainya itu bahasa Jawa, pakainya itu bahasa halus. Jadi pakainya bahasa Karwuh Jawa begitu. Kata-katanya Jawa. Cuman kalau saya memakai bahasa Jawa yang sesungguhnya mungkin banyak yang tidak mengetahui. Jika orang-orang Sunda kan mungkin tidak mengetahui gitu ya. Jadi kita pakainya bahasa Indonesia aja. Menurut Mbak Sri, setelah sampai di rumahnya atau di istananya Ratu Pantai Selatan, di situ Mbak Sri pun langsung disuguhkan makanan yang betul-betul sangat istimewa, sangat banyak sekali. Dan di situ para dayang-dayang itu langsung menyuguhkan makanan-makanan yang sangat enak-enak menurut Mbak Sri.
Setelah dihidangkan makanan, kemudian Mbak Sri ini diberikan pertanyaan lagi. Apa yang kamu butuhkan dariku, Nduk? Saya sangat menginginkan kekayaan dari Nyai Ratu. Pada waktu itu kata-kata Mbak Sri ini dikeluarkan, Sang Ratu ini langsung memberikan saran-saran yang sangat penting buat Mbak Sri. Menurut Mbak Sri, dia justru malah mengalihkan perkataan. Jangan, Dok, jangan kamu meminta sama saya. Karena jika kamu meminta kekayaan dengan saya, jadi saya ini maka akan meminta juga ke kamu, Dok. Jadi kamu itu harus memberikan imbalan juga ke saya. Jika kamu meminta suatu apapun yang berada di sini, salah satunya kekayaan, maka kamu harus memberikan salah satunya, yaitu imbalan. Imbalan itu imbalan apa, Nyai Ratu? Imbalan itu nanti kamu akan tahu sendiri. Kamu jika betul-betul berminat untuk memiliki kekayaan, kamu pulang saja. Nanti kamu persiapkan kamar untuk aku dan kamu, yang betul-betul untuk kita pribadi, untuk buat kamu ritual di sana. Lalu nanti kamu akan tahu sendiri bahwa apa yang kamu perjalankan dalam usahamu nanti maka akan berlipat-lipat ganda uangmu. Tidak lama kemudian Mbak Sri ini diberikan suatu janji, yaitu salah satunya perjanjian antara resikonya. Nah, pada waktu itu Mbak Sri ini langsung disuruh pulang dan diantarkan oleh para dayang-dayangnya Nyai Ratu. Diantarkan sampai ke pinggir pantai, yaitu pantai yang tadinya buat ritual. Dan singkatnya Mbak Sri pun pulang. Dan 1 minggu kemudian sudah memiliki kamar yang pertamanya dulu itu untuk ruang tamu, diberikan untuk kamar pribadinya Mbak Sri. Setelah memiliki kamar pribadi, Mbak Sri ini mulai jualan sayur. Dan tetapi Mbak Sri ini tidak lupa, jika malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon atau malamnya wetonnya Mbak Sri sendiri tidak pernah meninggalkan ruangan pribadinya Mbak Sri. Karena di waktu-waktu tersebut ia akan datang, nggak tahu itu di jam berapa, nggak tahu di menit berapa, ia pasti akan datang mengasih salah satu rahasia yang diberikan ke Mbak Sri. Nah, pada waktu itu Mbak Sri itu tiba-tiba jualannya itu sangat laris manis. Banyak sekali yang meminati sayurnya Mbak Sri. Tidak disangka pundi-pundi uang tersebut makin lama makin banyak. Bahkan Mbak Sri ini mengakui bahwa di kampungnya Mbak Sri ini bisa dikatakan orang kaya yang berada di kampungnya Mbak Sri sendiri, yaitu pernah membeli mobil, sampai bisa bikin rumah, sampai jadi orang sukses, yaitu telah melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan. Tetapi Mbak Sri ini belum tahu resiko yang akan hadir ketika 3 tahun setelah Mbak Sri ini sudah kaya. Anak pertama yang namanya Santi, anaknya Mbak Sri ini, menjadi salah satu tumbalnya.
Dan akhirnya anaknya Mbak Sri ini, si Santi tersebut, meninggal dunia. Tetapi Mbak Sri ini tidak berhenti di situ saja, masih perjalankan pesugihannya. Pada waktu Santi meninggal ini kurang lebih 5 bulan itu berhenti, tetapi melanjutkan lagi karena hasil dari sayur itu bukannya itu berhenti, melainkan makin lama itu makin banyak, hasilnya itu makin tinggi dan tinggi. Karena sudah menumbalkan anaknya. Niat hatinya Mbak Sri ini tidak menumbalkan anaknya dan tidak akan mau menumbalkan siapapun, karena Mbak Sri ini tahunya itu tidak menumbalkan keluarga. Karena perjanjiannya itu pada waktu itu, nanti kamu akan tahu sendiri. Setahunya Mbak Sri itu berarti mungkin orang lain ataupun kerabatnya Mbak Sri. Setelah Mbak Sri ini jadi orang sukses atau dibilang orang kaya, ini masih ada adiknya Santi. Ketika adiknya Santi ini yang nomor 2 sudah mulai sakit, tidak lama kemudian Mbak Sri ini langsung menuju ke orang pintar yang bisa dipercaya untuk mengobati non medis. Memang orang tersebut katanya itu bisa mengobati non medis. Lalu Mbak Sri itu karena memiliki uang banyak, tidak peduli berapapun bayarannya, yang penting anaknya tidak jadi tumbal. Dan kemudian langsunglah mendatangi orang pintar itu. Dan di situ akhirnya diobatin oleh orang pintar tersebut, akhirnya sembuh dari penyakitnya. Singkatnya, kurang lebih setelah 2 minggu kemudian, tidak lama lagi Vira ini mulai sakit lagi. Menurut Mbak Sri ini, setiap kali Vira itu tidur, ia itu melihat ada orang naik kereta yang ditarik oleh kuda. Itu kudanya 4, tapi wanita tersebut sangat cantik dan sering sekali mengajak Vira. Pada waktu itu akhirnya daripada Mbak Sri ini makin lama nanti anaknya habis, dan tidak lama kemudian Mbak Sri ini mendatangi sang juru kunci yang dulu pernah mengantarnya. Dan singkatnya, sang juru kunci pun telah mengobati anaknya Mbak Sri. Diobati oleh sang juru kunci agar sembuh dari penyakitnya. Dan akan tetapi ada keanehan. Ketika Mbak Sri ini anaknya tidak jadi tumbal, uang yang sangat banyak tersebut dari hasil pesugihan terbakar ludes, termasuk rumah dan mobilnya. Mbak Sri kehilangan semuanya. Dan Mbak Sri ini akhirnya kehilangan semua kekayaan yang telah ia miliki. Dan Mbak Sri ini akhirnya menikah lagi dengan salah satu seorang dekat desanya Mbak Sri. Dan akhirnya Mbak Sri mengikuti sang suami bersama anaknya Mbak Sri. Itulah pengalamannya Mbak Sri. Jadi yang namanya pesugihan, teman-teman, itu tidak akan kekal abadi untuk diri kita atau turun-temurun ke anak cucu kita. Tetapi sifatnya itu hanya sementara. Dan tidak lupa juga resiko yang sangat besar sekali. Salah satunya nyawa, yaitu nyawa. Ingat teman-teman, yaitu nyawa. Jadi buat para teman-teman, saya ingatkan dimanapun teman-teman berada, yang berminat ataupun berniat untuk melakukan pesugihan, apapun bentuk pesugihan itu, tolong pikirkan kedua kali, karena risiko tersebut tidak akan main-main, betul-betul nyata. Ingat, jadi lebih baik urungkan saja niatnya, karena semuanya itu hanya sifatnya sementara.
Yang betul-betul kekal abadi ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur, maka nikmat Allah akan selalu memberikan, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi akan mengalir jika kita terus-terus bersyukur. Mungkin cukup segitu dulu teman-teman untuk kisah malam ini, dan saya pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.